Halo semuanya, selamat siang gitu ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik ya, sehat-sehat. Aku hari ini mau bahas tentang eh, siapa cinta sejatimu? Siapa yang akan menikah denganmu? Tuh, ini khusus yang single itu. Yang statusnya single ya. Oke. Siapa sih yang akan menikah dengan kamu? Siapa yang akan menjadi cinta sejati kamu? Ini perlu aku ingatkan lagi, pembacaan general, energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa aja terbolak-balik, gitu ya. Mungkin juga di sini nanti akan ada pesan-pesan positif juga. Ya, ikutin dengan alur mengalir, bagaimana aku sebagai saluran dari semesta untuk menyampaikan pesan ini, gitu. Tadi sebelumnya aku sudah berdoa dulu, biar lancar pembacaannya. Oke, mungkin nanti aku ambil dulu kartunya ya. Ini bahas tentang cinta, energinya langsung pengen keluar semua kartunya. Sabar aja, sabar. Oke, ini maaf ya kalau suaraku agak kecil gitu. Oke, who's your true love? Oke, alright. Kalau lihat dari kartunya sih, beberapa teman-teman atau mungkin energi si dia prosesnya berat. Ya, ini kayak lebih kalian nemuin dulu diri kalian gitu ya. Bottom of the decknya Council of Light, Divine Orchestra. Divine Orchestra. Oke. Aku coba lihat dari kartu tarotnya. Oke. Sorry, jatuh. Kartunya satu. Siapa sih yang akan jadi cinta sejatinya kamu? Geser kartunya ya sebentar, biar mudah dilihat. Oke, ada Death, ada Page of Wands, Page of Sword, Two of Wands, Six of Pentacle. Aduh, acak-acakan kartunya. Ten of Cups. Prosesnya sangat-sangat. Bottom of the deck ada Ten of Wands. Oke. Ini sorry to say ya kalau kartunya agak-agak penuh. Ini coba aku geser biar kelihatan kartunya. Siapa sih yang akan menjadi true love-nya kamu? Playfulness. Lalu ada wedding. Wow. Ada getting to know each other. Past life relationship.
Bottom of the deck-nya ada romantic feelings. Oke. Aku mungkin jelaskan secara rinci ya. Oke, aku lihat dulu. Aku melihat di sini beberapa dari teman-teman ada di posisi yang sudah lama sekali dalam kesendirian gitu ya. Satu, sudah lama sekali dalam kesendirian. Kedua, hubungan percintaannya banyak sekali bertemu dengan orang-orang yang toksik gitu ya. Bahkan banyak sekali kalian dalam suatu hubungan ini ditipu gitu. Terus ada juga beberapa yang mengalami perceraian gitu ya. Dan ini pun menjadi suatu pembelajaran gitu ya. Dan ketika kalian mengalami hal ini, ada sisi traumatis, tidak percaya dengan cinta lagi gitu yang aku lihat ya. Dan aku melihat banyak sekali luka-luka di masa lalu gitu. Dan ini buat teman-teman yang percaya aja ya dengan istilah kehidupan sebelum kehidupan saat ini, atau orang-orang menyebutnya reinkarnasi. Nah, bisa jadi di kehidupan sebelumnya kamu juga memiliki situasi percintaan yang tidak baik juga gitu ya, sehingga kamu didatangkan kembali di kehidupan saat ini untuk belajar dan menyembuhkan. Oke? Udah paham ya sampai sini ya? Jadi mungkin ini aku bisa ambil ya, ada yang udah ngejomblo 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, bahkan dari kamu kecil, ya istilahnya kalau zaman-zaman kita pacaran tuh ya SD atau SMP atau SMA tuh udah mulai pacaran gitu. Bahkan di saat orang lain sudah memiliki pasangan di umur segitu dan kalian tuh percintaannya bener-bener ambiar banget, jeblok banget gitu ya. Dan pada akhirnya tuh mungkin kayak kalian ada di situasi atau ada di pemikiran bahwa cinta ini tuh mungkin bukan untuk semua orang gitu ya. Kebahagiaan dalam percintaan mungkin bukan untuk semua orang, sehingga kayak kamu ada di titik tidak pantas, ada di titik tidak berdaya, ada di titik sampai kapanpun ya aku tidak akan sempurna sebagai seorang perempuan, sebagai seorang laki-laki kayak gitu ya. Karena kayak kamu mungkin bisa udah banyak mengerahkan segala berbagai macam ya, baik dari effort waktu, usaha gitu ya, terus materi ke orang ini, tapi kok ini tetap aja ya gitu. Satu, kayak gue ngerasa dibodoh-bodohin. Kedua, kok gue ditipu lagi, diselingkuhin gitu ya. Bahkan kayak kamu di sini banyak yang memiliki materi yang berlimpah, tapi sebenarnya yang kamu butuhkan tuh pemenuhan cinta, tapi kamu gak dapet itu. Ya entah pasanganmu, mantan pasanganmu dulu selingkuh lagi gitu ya, sehingga kayak kamu ya sudahlah, maybe something about love bukan untuk semua orang gitu ya, termasuk kamu. Jadi kayak termasuk aku nih orang yang tidak akan beruntung di percintaan, tapi aku hanya beruntung di ya sisi materi, karir yang bagus gitu ya. Dan di sini aku melihat ya, kalian sebenarnya didatangkan ke dunia ini untuk belajar. Belajarnya nih banyak sekali aku ngerasa ya. Mungkin ada yang belajar untuk menghargai diri sendiri dulu gitu ya. Selama ini banyak people pleasing gitu ya. Kamu banyak giving too much daripada kamu menerima gitu. Kamu lebih banyak memberi, terus memberi gitu ya. Atau enggak banyak yang menerima terus tapi enggak mau memberi gitu. Itu adalah ketimpangan energi yang sampai kapanpun ketika kamu mau memanjatkan doa memiliki suatu hubungan yang seimbang,
nggak akan dapet gitu. Jadi sebenarnya bukan berarti Tuhan tidak kasih seseorang yang baik buat kamu. Dan seseorang yang hadir pun ini kedepannya adalah seseorang yang bakal bisa mengerti satu sama lain gitu ya. Dan ini mungkin adalah orang yang dulu memiliki perjanjian di kehidupan sebelumnya bahwa nanti one day kita ketemu lagi di kehidupan selanjutnya, kita bisa bersama ya, kita bisa menikah tinggal bersama ya, kayak gitu. Dan ya itu hanya Tuhan yang berhak mengatur gitu ya. Dan beberapa mungkin dari teman-teman ini udah soul contract-nya nanti akan ketemu sama orang yang pernah berdealing di kehidupan masa lalu. Ini hanya untuk yang percaya. Kalau tidak percaya, tidak usah gitu ya, nggak usah menghakimi gitu ya. Dan bisa jadi konteks kalian ketemu cinta sejati, yaitu bisa ketemu high level ultimate soulmate gitu ya, atau kalian ketemu soulmate, ini dipengaruhi dulu sama kehidupan percintaan di masa lalu. Ya bisa jadi nih contoh ya, kalian memang harus ketemu dulu sama karmik gitu, atau kalian tuh harus ketemu dulu sama twin flame kayak gitu. Dan ini adalah sebenarnya pembelajaran secara spiritual kalau untuk yang twin flame gitu ya. Ya pada intinya sih belajar tentang unconditional love, cinta tanpa syarat gitu ya. Dari situ nanti kamu bisa healing sedikit demi sedikit gitu. Jadi dari sekarang tuh kayak udah harus banyak belajar. Sama karmik tuh aku harus ngerespon yang seperti apa. Ketemu sama twin flame tuh aku harus yang ngerespon seperti apa gitu ya. Apa yang mau Tuhan ajarkan aku ketika ketemu sama si karmik? Apa yang mau Tuhan ajarkan ketika aku ketemu sama twin flame? Kayak gitu ya. Apa yang mau Tuhan ajarkan juga ternyata kalau misalnya pasangan menikahku itu adalah soulmate-ku gitu ya. Karena soulmate itu konteksnya luas. Bisa jadi pasangan kamu, keluarga kamu juga adalah soulmate, teman kamu juga adalah soulmate, teman kerja, sahabat itu juga soulmate gitu. Tapi soulmate ini hanya ada beberapa rentang waktu saja gitu. Ada yang bisa selamanya, ada yang dia hanya menjadi teman bertumbuh aja untuk sementara kayak gitu ya. Dan aku juga melihat di Age of Light gitu ya, you've been training for this for lifetimes gitu. Jadi alasan kamu hadir ke dunia ini sebenarnya untuk belajar gitu ya. Belajar tentang aspek kehidupan kamu, belajar tentang cinta, apa itu cinta, bagaimana kamu lebih care dan peduli, aware terhadap dirimu sendiri gitu ya. Lalu ada di initiation, rite of passage, crossing threshold. Nah, jadi kayak ada suatu fase kegelapan yang kamu alami di dalam kehidupanmu. Dan ini terkonfirmasi dengan kartu tarotnya, kartu Death gitu ya. Dan kamu akan mengalami suatu transformasi besar-besaran dalam kehidupan kamu gitu ya. Ada yang benar-benar kehidupan percintaannya dihancurkan gitu ya. Yang tadinya kamu memiliki suatu pasangan gitu ya. Ini bisa tunangan atau sudah menikah. Tau-taunya kamu harus cerai di pertengahan jalan, kamu harus berpisah di pertengahan jalan gitu ya. Banyak sekali cara Tuhan sebenarnya. Ya bisa jadi orang ini sebenarnya bukan jodohnya kamu gitu ya. Orang ini dihadirkan di dalam pernikahan kamu, di dalam hubungan pertunangan atau pacaran untuk buat kamu belajar bahwa cinta tuh seperti ini gitu ya. Bahwa aku ternyata banyak sekali belajar cinta dari dia gitu. Sehingga kamu bisa dipertemukan sama seseorang yang sesungguhnya harus melewati banyak situasi yang sangat berat gitu ya. Lalu juga di sini ada awakening, energetic upgrades, a new way of being, ada integration gitu ya. Ada yang dibangkitkan dari dalam dirimu, melepaskan pola lama, melepaskan identitas lama gitu ya, melepaskan segala sesuatu yang mungkin kamu mempunyai contoh ya, dreaming life-nya kamu, contoh di pasangan. Ini kan kita konteksnya lagi baca tentang percintaan. Pokoknya aku harus punya pasangan yang kaya gitu ya, bisa ngebahagiain aku, bla 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 segala macem gitu. Tapi
kok kenapa ya Tuhan kasih aku kehidupan yang hancur bertubi-tubi, begini begitu segala macam gitu. Ya karena bisa jadi ya ketika kamu nanti dikasih orang yang kaya, orang yang mapan, kamu punya materi yang full tapi kamu tidak tenang secara batin gitu. Dan di sini sebenarnya yang mau dihadirkan ke dalam kehidupan kamu, pasangan ini adalah pasangan yang seimbang gitu ya. Seimbang, jalan beriringan, tidak timpang gitu ya. Jadi tidak hanya kamu saja yang mau mendapatkan pengakuan cinta, sayang, sementara dia tidak mendapatkan apa-apa dari kamu. Tidak yang seperti itu. Makanya kenapa pola-pola pikir yang seperti itu ini kita dihancurkan dulu. Bahwa nanti kita dengan pasangan ini adalah teman sejiwa yang berjalan bergandengan tangan bersama-sama gitu. Jadi tidak kamunya 80%, dianya 20%. Jadi 50-50 gitu, 50%, 50%, bahkan 60%, 40% kayak gitu ya. Dan di sini unbound ada releasing soul patterns. Jadi ada pola-pola masa lalu yang harus kamu lepaskan gitu ya. Mungkin kamu masih terikat dengan cinta masa lalu, mungkin kamu masih terikat sama karmik gitu ya, yang dulu-dulu tuh udah hancurin hidup kamu secara bertubi-tubi, tapi kamu tidak bisa move on dari dia gitu ya, sehingga nih kamu mau diketemukan sama orang yang bener-bener setia gitu ya. Kayak kamu tidak bercerita tapi dia tahu isi jiwa kamu, isi hati kamu tuh apa gitu. Nah, di sini kamu tuh kayak disuruh satu ngelepasin dulu pola-pola lama gitu ya. Terus bisa jadi sebenarnya pasangan yang mau hadir ini kayak dia tuh meminta kamu tuh untuk fokus dulu mencintai dirimu, fokus dulu peduli terhadap dirimu gitu. Nanti di waktu yang setelah Tuhan berikan atau Tuhan sediakan untuk kita akan bertemu kayak gitu ya. Dan ini pun tidak hanya kamu saja yang berproses untuk memperbaiki, tetapi dia gitu ya, dia juga berproses untuk memperbaiki. Karena aku melihat di sini ada kartu Six of Pentacles. Tipikal orangnya sama kamu ini nanti, kamu dan dia ini adalah tipikal orang yang giving and receivingnya balance, seimbang gitu. Karena aku melihat ada kartu two, dimana di sini two of wands, kayak kita nih jalan beriringan bareng gitu, sama. Bukan kamu yang di depan, bukan aku yang di belakang gitu, tapi kita bareng-bareng jalan bersama kayak gitu ya. Dan di sini juga ada kartu Ten of Cups. Ini mau sisi emosional kamu, sisi emosional pasanganmu, ini sudah benar-benar fulfillment gitu ya. Sehingga kayak kamu tuh ketika nanti berkeluarga nih, memiliki anak gitu, ini tuh udah yang benar-benar belajar mencintai secara unconditional love gitu ya. Jadi gimana yang caranya tutur kata halus, lembut gitu ya. Terus kayak apa namanya tuh istilahnya, kalau kita belajar tentang cinta tuh ada yang giving act of service gitu ya, yang lain-lain itu bisa seimbang kayak gitu ya. Page of Wands, Page of Swords gitu ya, dimana kamu akan belajar untuk mengungkapkan sesuatu gitu ya. Kamu nanti banyak belajar mengungkapkan sesuatu ke pasangan kamu juga begitu sebaliknya kayak gitu ya. Dan di sini Page of Wands belajar untuk memperbaiki, menaikkan sesuatu hal lebih baik gitu ya, naik bertahap, naik level, naik kelas gitu. Dan kalian di sini adalah hubungan yang satu sama lain tuh banyak belajar gitu ya. Kalian bersatu selamanya nih, tapi kalian tuh banyak belajar di kehidupan ini gitu ya. Bagaimana tuh kayak kamu tuh banyak mengaspirasikan apa yang pengen kamu sampaikan, apa yang pengen kamu pelajarin tuh, kayak orang ini mendukung dan kamu juga mendukung dia kayak gitu ya. Dan di sini pesannya, kamu banyak-banyak memberikan kebahagiaan satu sama lain, kayak selayaknya anak kecil bermain gitu ya. Di sini ada kartu playfulness gitu. Dan ini pun sebenarnya nanti untuk meningkatkan vibrasi kamu tuh
berhubungan sama orang ini. Bahkan ini aku juga ngerasa di pernikahan atau sudah menikah pun nanti kalian orang yang banyak have fun, banyak menciptakan kebahagiaan gitu ya. Dan di sini ada romantic feelings gitu. Ada perasaan yang benar-benar sangat-sangat romantis tapi seimbang. Dan ini pun pay attention to the red flag ya. Bisa jadi ketika kamu mau bertemu sama orang ini, ada ujian juga dari semesta, kamu diperhadapkan sama orang masa lalu. Itu pasti biasanya ada hubungannya kayak gitu ya. Dan aku juga merasakan beberapa dari kalian ini mengalami hal-hal pahit dalam kehidupan, dan ini diminta untuk peduli dulu dengan dirimu sendiri sebelum pada akhirnya nanti Tuhan memberikan waktu yang pas untuk kamu bertemu sama pasanganmu gitu ya. Dan aku sih melihat ini orangnya beberapa ada orang yang dari dalam negeri, ada orang yang dari luar negeri juga gitu ya. Ada yang nikah sama orang western kayak gitu ya, ada yang nikah sama sesama negara gitu. Orangnya balance gitu ya, terus loyal, giving and receiving, dermawan kayak gitu. Dan yang pasti sih ini tipikal orang yang mau membantu satu sama lain, seimbang, berjalan beriringan gitu ya. Pesan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Jangan lupa di like, komen yang baik-baik, di subscribe, bisa di share ke teman-teman yang membutuhkan, terutama misalnya ada teman-teman kamu yang hopeless sama love life gitu ya. See you next reading, bye bye.